Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisatu Balkis dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan juga manfaat dari literasi digital. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui bahwa literasi digital itu memiliki dampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai dampak dari literasi digital sendiri, kita juga harus mengetahui apa sih pengertian dari literasi digital itu sendiri. Nah, jadi literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, kemudian alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan segala hal yang berbau media digital. Dengan catatan kita harus menggunakannya sebagai pengguna yang bijak dan juga mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, kita di Indonesia itu merupakan negara yang memiliki undang-undang terkait etika dalam penggunaan media digital, sehingga dalam penggunaannya kita juga harus mematuhi aturan tersebut sehingga menjadi pengguna yang bijak, yang cerdas, yang cermat dalam menggunakan media digital. Oke, selanjutnya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kita itu tinggal di negara Indonesia, di mana Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki letak sangat strategis, di mana kita itu dilewati oleh berbagai jalur perdagangan internasional, sehingga sangat mudah sekali untuk mengakses hal-hal yang berasal dari negara manapun, kemudian kita menyerap budaya asing, dan tidak terlupa juga teknologi-teknologi yang dari negara tersebut, sehingga kita juga lebih mudah untuk mengakses segala sesuatu maupun informasi, segala hal teknologi yang berkaitan dengan era digital ini. Selanjutnya. Nah, karena kita sudah mengetahui pengertian dari literasi digital itu sendiri, kemudian kita sudah mengetahui letak kita, keuntungan kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita simak apa sih dampak positif yang dihasilkan dari adanya literasi digital itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, untuk manfaat atau dampak positif yang pertama adalah membantu proses pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa hampir di seluruh dunia itu sekarang sedang mengalami fase pandemi COVID-19 yang mana mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, yang dalam artian segala sesuatunya atau segala aktivitasnya itu kita kerjakan dari rumah. Nah, untuk hal tersebut perlu kita melakukan atau memiliki sarana penunjang untuk membantu proses pembelajaran tersebut. Salah satunya dengan penggunaan media digital, seperti adanya aplikasi yang sudah dibuat khusus, kemudian ada berbagai aplikasi lain untuk penunjang pembelajaran, sehingga walaupun adanya pandemi seperti ini, pembelajaran tetap berjalan, hal-hal yang kita lakukan tetap kita lakukan sebagaimana mestinya. Nah, dengan adanya hal tersebut, media digital ini juga sebagai sarana pendukung atau juga sarana yang sangat penting untuk keadaan kita seperti ini, atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer kita dalam segala aktivitas di masa pandemi ini. Selain membantu pembelajaran, media digital juga membantu kita dalam berbagai hal, seperti sarana prasarana, kemudian sandang pangan, bahasa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Informasi yang kedua atau dampak positif yang kedua adalah membuka peluang nih bagi para pengajar agar lebih produktif dalam menciptakan media ajar melalui teknologi digital. Nah, berbagai teknologi semakin hari semakin berkembang sehingga para pengajar ini diuntungkan dengan adanya
media digital ini atau teknologi digital ini. Karena dengan adanya teknologi yang seperti ini, teknologi yang semakin canggih, mereka para pengajar ini bisa berinovasi atau mengkreasikan dirinya dalam mengajar kepada siswa-siswanya atau audiens lainnya terkait media pembelajaran, yaitu misalkan bisa menggunakan PowerPoint yang kemudian nantinya ditampilkan di layar LCD, sehingga para siswanya itu memiliki kesan atau ketertarikan tersendiri dalam belajar, dan ini juga membantu proses pembelajaran seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, sehingga literasi digital ini juga membuka peluang bagi para pengajarnya untuk lebih produktif lagi dalam mengajar dan juga menciptakan media ajar melalui teknologi digital. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian dampak positif yang ketiga adalah sebagai media penyebar informasi. Nah, dalam keadaan seperti ini, di era globalisasi yang semakin hari semakin pesat perkembangannya, kita tidak hanya diharuskan untuk menginput atau mengakses informasi dari satu sumber saja, melainkan kita juga harus mengetahui berbagai macam informasi dari berbagai sumber. Contohnya seperti kita untuk mengetahui berbagai informasi yang ada di belahan dunia, kita juga dimudahkan dengan adanya media digital ini. Karena ketika kita mengaksesnya melalui manual atau melalui satu media saja, itu akan mustahil untuk kita mengetahui berbagai macam informasi dari belahan dunia. Sehingga dengan adanya literasi digital, adanya teknologi digital, itu kita bisa dimudahkan untuk menambah wawasan, menambah pembelajaran dari berbagai informasi, berbagai bidang. Jadi hal-hal yang kita serap itu berasal dari berbagai sumber, dan itu bisa menambah wawasan kita dan tidak hanya pada satu informasi saja. Oke, selanjutnya. Nah, dampak positif yang keempat adalah mempermudah proses komunikasi. Ketika kita melihat pada zaman dahulu, itu proses komunikasi yang begitu sulit, kita harus menggunakan surat menyurat yang mana memakan waktu sangat banyak untuk menerima balasan atau feedback dari seseorang yang kita ajak bicara. Kemudian atau menggunakan telepon umum di mana kita harus bergantian kepada orang lain. Nah, di era sekarang ini, era yang semakin canggih, era yang semakin berkembang, itu mempermudah proses komunikasi dengan adanya media digital, itu salah satunya melalui media sosial, kemudian media cetak lainnya, itu mempermudah kita dalam berkomunikasi. Kita bisa melakukan komunikasi dengan siapa saja, menambah teman dari berbagai kalangan, baik itu satu negara, negara lain, baik itu seumuran kita, teman sebaya kita, maupun dari kalangan manapun. Sehingga komunikasi kita itu bisa berjalan dengan sangat baik dan memiliki feedback yang langsung. Dan mempermudah proses komunikasi ini juga bisa menambah wawasan kita dengan cara kita bertukar pikiran, kemudian ketika kita menemukan teman dari luar daerah atau luar provinsi, bahkan luar negeri, itu kita bisa saling bertukar informasi mengenai diri kita sehingga kita mendapat wawasan yang lebih. Oke, selanjutnya. Nah, untuk dampak yang kelima, yaitu adalah mengenal berbagai situs beserta cirinya. Jadi, banyak sekali hal-hal yang sering dilakukan oleh para pengguna media digital. Itu kita harus mengenal tuh berbagai situsnya, karena ketika kita hanya asal mengambil tanpa kita cermati, tanpa kita lakukan gunakan secara bijak, kita akan terjebak dalam yang namanya berita hoax atau situs hoax yang dimana isinya itu tidak benar dan mengumbar kebencian atau mengundang opini kita yang tidak baik atau tidak benar mengenai isu terkait. Jadi kita juga bisa mengenal berbagai situsnya dan juga cirinya, apakah ciri tersebut, apakah situs tersebut wajib ataupun layak untuk kita baca atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, dampak positif yang dihasilkan itu adalah mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online. Nah, dalam artiannya adalah
ketika kita sudah melakukan atau menggunakan media digital, segala sesuatu informasi terkait pribadi kita, terkait identitas kita, itu akan terpublish atau akan terekspos kepada seluruh orang yang dimana data tersebut bisa dilihat oleh berbagai macam kalangan, baik itu dari kalangan muda maupun kalangan tua, dan segala sesuatu hal terkait diri kita juga dapat dilihat. Sehingga ini penting sekali bagaimana caranya kita untuk membatasi diri atau membatasi identitas-identitas kita yang sekiranya masih dalam lingkup privasi itu tidak disebarluaskan ke dalam media digital. Karena jejak digital tidak bisa dihapus dan sebagaimana kita ketahui banyak sekali kasus-kasus terkait hal tersebut. Sehingga dalam undang-undang yang telah diciptakan, undang-undang yang telah diterbitkan, kita sebagai pengguna harus menggunakan media digital secara bijak dan juga secara cermat. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi merupakan dampak positif dan juga manfaatnya dari literasi digital. Jadi kita sebagai pengguna media digital, kita sebagai pengguna teknologi, itu kita perlu menjaga diri kita, mengontrol diri kita, dan membatasi diri kita untuk menggunakan media digital itu secara bijak dan tepat. Karena pada dasarnya media digital itu diciptakan untuk tujuan kita yang baik, untuk menunjang kita dalam berkarya, belajar, menggapai cita-cita, mengakses informasi, dan juga lainnya. Sehingga dengan adanya undang-undang diciptakan, adanya pengaturan etika terkait penggunaan media digital, kita sebagai pengguna juga dituntut untuk berpikir kritis dan juga menggunakannya secara bijak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari saya dan juga penjelasan dari saya mengenai dampak positif dan juga manfaat dari pembelajaran literasi digital. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.